Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini saya bersama dengan istri tercinta saya, Siti Fatimah Az-Zahra, mengisi waktu senggang kita di waktu habis sholat maghrib. Kita akan belajar dasar-dasar akidah atau dasar-dasar tauhid. Kali ini kitab yang kita baca adalah Aqidatul Awam. Ini latifatun fil hizmi walakinahu kabiratun fil ilmi. Meskipun kitabnya secara jisim kecil tapi kandungannya besar karena dasar-dasar akidah, dasar-dasar ketauhidan, dasar-dasar keyakinan kita sebagai umat Islam. Ayo, mari kita baca ini. Saya panggil istri tercinta saya itu adalah mama tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa midana bi asrarihi wa adi alaina bi barakatihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u ngawiti sapa ingsun. Oleh ingsun ngawiti nggih musannif memulai menulis kitab ini bismillahi kelawan nyebut asmane Allah warrahmani lan asma rahman wabirrahimi lan kelawan asma rahim daimil ihsani kang langgeng kebagusane. Ki musannif pertama memulai menulis kitab ini dimulai dengan menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Sebab setiap sesuatu kebaikan itu harus kita mulai dengan membaca bismillah agar dipenuhi keberkahan. Amin. Bismillahi dengan menyebut asma Allah. Ini lafaz Allah itu lafaz jalalah, ismul jalalah yang mengandung makna semua asma keagungan, semua asma kesempurnaan, asmaul husna, asmaul a'zam dan asma-asma kesempurnaan lainnya itu adalah terhimpun dalam lafaz Allah. Ketika kita nyebut Allah artinya dia adalah ilahun, Tuhan yang harus disembah, yang mempunyai sifat uluhiyah ketuhanan. Dia adalah Rabbun, Tuhan yang mempunyai sifat rububiyah, yang menciptakan alam secara bertahap. Ketika kita nyebut Allah, Allah itu juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai akhir. Nah, sifat Allah yang disebut dalam bismillah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman maha pengasih, penyayang kepada setiap makhluknya, sementara Ar-Rahim maha pengasih, penyayang kepada makhluk-makhluk yang dipilihnya. Jadi sifat Rahman Allah itu diberikan kepada semua makhluk, baik itu yang taat kepada Allah ataupun yang durhaka, semua mendapat kasih sayang Allah dari sifat Ar-Rahman.
Yang muslim, yang kafir, semua diberi hidup, semua diberi makan. Manusia, hewan, binatang, tumbuhan, semua dikasih rizki. Karena sifat Allah Ar-Rahman. Semua makhluk Allah mendapatkan kasih sayang Allah dari Ar-Rahman. Maka kalau dalam bahasa Jawa itu disebutkan welas asih ing dalem donya bloko. Artinya sifat Ar-Rahman ini, kasih sayang Allah ini yang meliputi tentang masalah keduniaan, tidak sampai pada akhirat seperti makan. Semua makhluk diberikan rizkinya masing-masing. Jadi untuk kepentingan makhluknya di dunia, karena Allah ciptakan makhluk, maka Allah pun penuhi rizki makhluk itu. Sementara sifat Ar-Rahim Allah, kasih sayang Allah dari Ar-Rahim, ini hanya orang-orang yang dipilih. Seperti nikmat kita iman kepada Allah dan Rasulnya, nikmat kita Islam, kita menjadi orang Islam itu, kita mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan nikmat Allah, nikmat yang agung. Kita termasuk hamba Allah yang dipilih, karena tidak setiap manusia yang hidup di bumi ini menjadi orang Islam, menjadi orang iman. Maka nikmat iman Islam itu adalah nikmat yang agung, nikmat yang akan sampai ke akhirat. Jadi nikmat yang dari sifat Ar-Rahimnya Allah itu nikmat dari dunia yang akan sampai ke akhirat. Nikmat iman, nikmat Islam kita diberikan oleh Allah. Nikmat kita mau bersujud kepada Allah, kita bersolat, mau solat, melaksanakan solat, itu juga nikmat agung. Tanpa kasih sayang Allah, kita akan kesulitan melakukan solat, kita akan kesulitan melakukan ngaji, belajar ilmu agama. Tapi karena kita mendapatkan kasih sayang Allah, kita dijadikan hamba Allah yang beriman, dijadikan hamba Allah yang muslim, dijadikan hamba Allah yang melaksanakan sholat 5 waktu, dijadikan hamba Allah yang melakukan kebaikan-kebaikan, itu semata-mata pertolongan dari Allah. Maka ada sebuah kata yang terkenal, jika ada salah itu murni datangnya dari saya pribadi, jika ada yang benar itu semata-mata kesempurnaan Tuhan yang Maha Kuasa, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ar-Rahim ini daimul ihsani, kebaikannya langgeng abadi sampai hari kiamat. Nikmat-nikmat yang dari sifat Rahim Allah ini bukan hanya di dunia, tapi akan sampai nanti pada hari kiamat. Kita belajar ilmu agama, kita mengamalkan ilmu agama, kita membaca Al-Quran, semua yang bersumber dari sifat Allah Ar-Rahim itu kenikmatan dunia akhirat, kenikmatan dari dunia sampai akhirat. Maka tak heran ketika orang-orang soleh, itu jejak Rasul, ketika menghadapi kegalauan, kegundahan, mereka mengambil wudhu 2 rakaat, sholat, mengambil wudhu kemudian sholat 2 rakaat, maka pikirannya menjadi fresh, menjadi tenang, kegalauannya hilang, kegundahan hatinya hilang, merasakan tenang ketika mengingat Allah. Itu juga nikmat. Ketika kita merasa nikmat dalam ketaatan, itu termasuk mendapatkan kasih sayang Allah dari sifat Ar-Rahim. Kemudian setelah membaca bismillah, ya musonef, walhamdulillahil qatimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli. Walhamdu mongko utawi sekabeh puji lillahi kagungane Allah al qadimi, zat kang dingin, al awali kang awal, al akhiri kang akhir, al baqi kang langgeng bila tahawuli kelawan tanpa awal. Setelah membaca basmalah, ya musonef ini menulis kitabnya
dengan mengucap hamdalah, dengan memuji syukur kepada Allah. Bagaimana kita ketahui bahwa hamdalah atau puji, alhamdu, sekabe puji lillah itu milik Allah. Jadi puji, semua puji itu milik Allah. Yang macamnya puji itu ada 4. Yang pertama puji qadim ala qadim, yang kedua puji qadim ala hadis, yang ketiga puji hadis ala qadim, yang keempat puji hadis ala hadis. Yang pertama qadim ala qadim, Allah memuji zatnya sendiri, Allah memuji Allahnya sendiri. Itu sifat Allah. Jadi yang berhak memuji diri sendiri hanyalah Allah. Ketika kita manusia memuji diri kita sendiri, itu tidak diperbolehkan karena itu sifatnya Allah yang bisa memuji. Atau dengan kata lain, sifat Allah itu al-mutakabbir, yang mempunyai keagungan. Tapi ketika kita melakukan hal yang sama, al-mutakabbir, maka artinya ketika al-mutakabbir itu pada diri kita, itu artinya kesombongan. Dan itu salah satu dari 2 dosa terbesar yang diajarkan dalam Islam. 2 dosa terbesar itu, yang pertama asyirku, syirik, yang kedua al-kibru, takabur. Nah, salah satu unsur takabur adalah memuji, membanggakan diri sendiri. Maka itu merupakan suatu yang kita dosa besar. Jadi mengertos tah ini kan moco. Nah, ini nerangke. Yang pertama Allah memuji Allahnya sendiri. Kemudian yang kedua Allah memuji hambanya, memuji makhluknya. Seperti Allah memuji Nabi Muhammad, Allah memuji para orang-orang yang soleh, memuji para wali, para aulia illah. Allah memuji malaikat, Allah memuji hamba-hamba yang memang dipuji oleh Allah. Itu semua kembali milik Allah. Kemudian hamba memuji terhadap Allah. Yang ketiga, kita hamba memuji terhadap Allah. Itu juga pujian itu milik Allah. Dan yang 4, yang terakhir, hamba memuji sama hamba, makhluk memuji sama makhluk. Nah, ini yang kadang tidak kita sadari. Ketika kita dipuji oleh orang lain, ketika kita mendapatkan penghargaan, kita lupa bahwa hakikat dari penghargaan itu adalah milik Allah. Jadi tidak pantas, tidak patut, tidak layak ketika kita merasa bangga dengan pujian orang terhadap kita atau penghargaan dari orang terhadap kita, karena itu hakikatnya milik Allah. Jangan sampai menjadikan kita mempunyai sifat kibir atau ujub, membanggakan diri sendiri, yang akhirnya nanti jatuhnya pada kibir, pada takabur, pada kesombongan. Nah, puji, keempat puji itu adalah milik Allah. Ketika kita menyadari bahwa semua pujian itu milik Allah, maka tidak akan ada kesombongan dalam hati kita. Kita semata-mata menyadari siapa diri kita, bahwa kita adalah manusia, hamba Allah. Tugas kita adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kita hanya sebagai hamba yang menjalankan titah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kebaikan, ketika ada kesempurnaan, itu milik Allah. Ketika ada kesalahan-kesalahan, itu murni karena kelemahan kita sebagai hamba Allah. Ketika kita sudah bisa merasakan itu dengan damai dalam hati kita, maka kita telah memposisikan diri kita pada posisi yang benar, yaitu sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti secara otomatis akan Allah muliakan baik di dunia apalagi kelak di akhirat, Pak, insya Allah. Memuji kepada Allah, sifat Allah al-qadim, terdahulu, al-awwal, yang pertama.
Jadi Allah itu mempunyai sifat terdahulu, tidak ada yang mendahului. Pertama tidak ada yang mempertamai. Allah mempunyai sifat terdahulu. Allah tidak ada permulaannya, tidak ada akhirnya. Andai kata kita mempunyai saudara dalam keluarga, kita 5 bersaudara, kita anak pertama, anak nomor 1, bukan berarti kita mempunyai sifat Al-Qadim atau Al-Awwal, karena Allah mempunyai sifat Qadim, itu artinya Allah terdahulu, tidak ada permulaannya, dan itu tidak boleh kita pikirkan permulaannya kapan, karena tidak ada permulaan dari Allah. Allah itu satu-satunya zat yang kemudian Allah ciptakan Nur Muhammad, kemudian dari Nur Muhammad itu Allah ciptakan alam semesta yang diperuntukkan untuk makhluk kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Al-Akhir, mempunyai sifat zat yang akhir, yang paling akhir. Artinya tidak ada kesudahannya, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahannya. Sampai kapanpun Allah itu selalu ada. Bila ta'awulin, dengan tanpa ada perubahan apapun. Jadi zat Allah itu utuh, sempurna, karena kesempurnaan Allah maha sempurna. Tidak seperti makhluknya yang mengalami proses berkali-kali. Sebagai contoh, kita manusia, kita dari sebuah cairan, dari nutfah, kemudian proses menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi gumpalan daging, menjadi janin bayi, kemudian dilahirkan, proses dari tiada menjadi ada, kemudian nanti tiada lagi. Proses kita dari bayi lahir sampai kita tua mengalami perubahan bentuk fisik yang berganti-ganti, juga mengalami perubahan mental, perubahan pikiran, perubahan rohani, perubahan kejiwaan melalui tahapan-tahapan itu yang berbeda-beda. Kejiwaan kita, rohani kita ketika kita bayi, ketika kita masih usia taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, ketika tua pasti akan ada perubahan kejiwaan itu. Justru itulah kenormalan manusia, kenormalan makhluk hidup. Ketika manusia itu dari kecil sampai tua tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan rohani, tidak ada perubahan kejiwaan, itu artinya stagnan, jalan di tempat. Maka oleh dokter psikologi pasti akan dikatakan keterbelakangan mental, yang merupakan salah satu jenis penyakit yang seharusnya ketika bertambah usia maka akan terjadi perubahan pola pikir, perubahan penalaran. Tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairiman qotwahada. Kemudian musonef mendoakan sholawat salam, rahmat takdim Allah serta keselamatan Allah yang senantiasa selamanya diaturkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad sebaik-baik orang yang mentauhidkan Allah. Jadi orang yang paling baik dalam mengesahkan Allah, meyakini Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang membandingi apalagi melebihi tentang ketauhidannya kepada Allah. Musonef setelah membaca bismillah, kemudian hamdalah, kemudian menghaturkan sholawat salam pada baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah baginda Nabi itu membutuhkan sholawat salam kita? Tidak, tapi kita yang membutuhkan terhadap sholawat salam itu, agar kita mendapatkan syafaat dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Nabi,
dalam bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi. Ketika seorang mencintai seorang, maka dia akan menghendaki kebaikan, hanya kebaikan untuk orang itu, tanpa memikirkan hal yang lainnya. Itulah cinta, apalagi cinta kepada baginda Nabi. Maka salah satu dari ciri orang yang cinta terhadap baginda Nabi, dia akan selalu memanjatkan sholawat dan salam kepada Nabi, akan senantiasa merindukan kehadiran baginda Nabi meskipun dia belum pernah bertemu secara fisik, akan senantiasa membacakan sholawat terhadap Nabi. Di samping membaca sholawat salam kepada Nabi, juga wa alihi, kepada keluarga Nabi, yaitu dzurriyyah Nabi, anak cucu Nabi, yaitu secara gen, secara keturunan berarti anak dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, istri dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, atau yang dikenal sekarang para habib atau para habaib, itu dzurriyyah Nabi. Kemudian di samping itu, kita orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi, taat kepada ajaran beliau, itu juga disebut alun Nabi, keluarga Nabi. Kemudian didoakan lagi waswahbihi, semoga sholawat salam itu terlimpahkan pula kepada para sahabat-sahabat Nabi. Siapakah sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi adalah orang yang hidup di masa Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, itu adalah sahabat. Orang hidup di masa Nabi tidak beriman kepada Nabi, dia bukan sahabat, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lainnya. Nah, orang yang disebut sahabat adalah orang yang hidup di masa Nabi dan beriman kepada Nabi, mengikuti ajaran agama Islam. Nah, sahabat ada dua macam, ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Nah, mingkibari sahabat kabir dan sahabat sohir. Sahabat besar adalah orang-orang para sahabat Nabi yang dikenal oleh Nabi, artinya Nabi mengenal nama-nama mereka, mengenal wajah-wajah mereka. Nabi kenal terhadap sahabat-sahabat itu namanya sahabat besar. Sahabat kecil Nabi tidak mengenal, walaupun orang itu hidup di masa Nabi dan beriman kepada Nabi. Kemudian setelah para sahabat ini didoakan oleh Kiai Musoneh, itu didoakan lagi waman tabi'a sabila dinil haqi ghairu muhtadi, orang-orang yang mengikuti ajaran agama beliau secara benar tanpa membuat ajaran-ajaran baru yang bertentangan dengan ajaran Nabi, atau dengan kata lain bid'ah. Jadi keuntungan kita membaca, belajar kitab ini, keuntungan kita belajar kitab ini, yang pertama kita merefresh otak kita. Umpama kita agak lupa, jadi teringat kembali, menyegarkan pengingatan kita kembali, karena kita manusia biasa itu tidak lepas dari salah, dari lupa ketika kita merefresh dengan membaca pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu melalui kitab-kitab goresan tangan beliau, maka kita akan teringat lagi, sehingga semangat kita dalam beragama, semangat kita dalam berislam akan timbul kembali, akan semangat kembali, akan muncul kembali. Nah, yang kedua, kita akan menambah wawasan, kemudian kita menambah keakraban dengan teman belajar kita. Dengan belajar bersama seperti ini, hubungan sama yang membaca akan lebih dekat, karena diikat hatinya oleh Allah dalam kebaikan. Kemudian yang tak kalah pentingnya, ketika kita membaca kitab ini, kita mempelajari kitab ini, kita didoakan oleh ulama besar yang mengarang kitab ini. Karena ulama ini membacakan sholawat salam bukan hanya kepada baginda Nabi, bukan hanya kepada
keluarga Nabi dan sahabatnya, tapi kepada orang-orang yang mempelajari kitab ini, yang mengikuti ajaran akidah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pembukaan dari kitab Aqidatul Awam. Jadi membaca basmalah, sholawat, basmalah, hamdalah, sholawat dan salam. 4 hal ini, unsur 4 ini juga merupakan salah satu syarat ketika kita berdoa untuk diijabah oleh Allah. Maka kita tidak boleh meninggalkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak boleh meninggalkan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga harus tidak boleh meninggalkan sholawat salam terhadap Nabi. Kita boleh berdoa apapun, awali dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kemudian lanjut, 4 hal ini telah terpenuhi, bismillah, hamdalah, sholawat, salam, senantiasa kita panjatkan dalam setiap doa-doa kita. Ini adab. Para ulama itu mengajarkan kepada kita bagaimana adab mereka yang agung, sehingga ketika menulis kitab pun mereka tidak lepas dari menyampaikan 4 hal yang utama. Baik kita mau menulis kitab, menulis buku, mau ceramah, mau pidato, maka diawali bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam. Ketika kita mau berdoa apalagi, kita mulai dengan bismillah, hamdalah, sholawat, salam. Sementara ngoten mama, ini pembukaan, mungkin semoga kita tidak bosan untuk senantiasa bersengkerama dengan membaca pelajaran-pelajaran di sela-sela waktu senggang kita, agar cinta kita senantiasa bersemi. Allah jaga cinta kita, keluarga kita dalam kesakinahan, sehingga muncullah mawaddah warohmah, rasa cinta kasih sayang yang akan dijaga oleh Allah kelak sampai akhirat, sampai kita kumpul kembali di surga. Allahumma amin. Dengan berkah dari ajaran-ajaran baginda Nabi, agar keyakinan kita senantiasa lurus, tidak berbelok, tidak menyimpang dari ajaran yang Allah ajarkan melalui baginda Nabi, kemudian melalui para ulama yang mengajarkan kitab-kitab, mengajarkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Nabi. Ini pembukaan. Besok kalau ada kesempatan kita mulai masuk pada bab pelajaran yang tadi disampaikan, yaitu al-imanu billah. Kita akan mempelajari seperti apa sih kita iman kepada Allah itu. Seharusnya yang namanya iman kepada Allah itu seperti apa? Insya Allah kesempatan yang akan datang akan kita bincangkan mama, dan semoga Allah mengizinkan dan meridhoi niatan kita, dan semoga perjalanan kita sampai menanti obrolan kita berikutnya ini dicatat oleh Allah senantiasa ibadah, karena kita menanti untuk melakukan kebaikan berikutnya. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u anna ta'na wa ta'un ya amruhu idza aradta syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allahumma ya dalilal mutahhirin wa ya khiyazal mustaghisin wa ya mujibal da'watil mustahdirin wa ya khairan nasirin bihaqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum al-af minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.